Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Sahabat teman-teman, loh kenapa kita pakai baju merah putih? Jangan lupa ya, sebentar lagi mau ulang tahun Indonesia. Oh ya, tanggal berapa? 17 Agustus. Teman-teman, ayo kita mulai sekolah sahabat yuk. Ayo. Kita akan memulai Sekolah Sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Joanna. Anak-anak, ambil sikap doa yang baik. Ayo teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kita mulai ke sekolah sahabatnya, kami pimpin kami di dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan berita mission yang dibawakan oleh Aunty Leonie. Halo anak-anak, pada Sabat hari ini berita mission kita berjudul Seorang Misionari Sejati. Sekarang kita sama-sama dengarkan berita missionnya ya. Berita mission kita menceritakan tentang seorang anak laki-laki kecil bernama Rorife Vinga. Papa dari Rorife Vinga ini adalah seorang tentara militer di Gabon. Karena papanya adalah seorang tentara, jadi Rorife, mamanya, dan adik laki-laki dan adik perempuannya sering berpindah-pindah tempat. Suatu hari, keluarga ini harus pindah ke kota timur Kuala Mautu karena papanya ditugaskan di sana. Tetapi sesampainya di sana, mereka punya masalah. Kira-kira apa ya masalahnya? Ternyata tidak ada orang Advent di kota itu. Dan hanya ada sebuah gereja yang sudah tutup selama bertahun-tahun karena tidak ada orang yang beribadah di sana. Dan bangunan dari gereja itu pun juga sudah tua dan hancur berantakan. Papa Rorife Vinga menelpon Rorife dan anggota keluarga yang lainnya untuk memperbaiki gereja tersebut. Papanya bilang, kami akan menyembah Tuhan pada hari Sabat di gereja. Bahkan jika kami adalah satu-satunya orang Advent di kota ini. Kemudian, keluarga ini pun bekerja keras untuk memperbaiki gereja tersebut. Dan setelah gereja itu sudah selesai diperbaiki, mereka langsung beribadah di sana. 3 kali dalam seminggu mereka beribadah di gereja itu. Pada hari Sabat, pada hari Rabu untuk persekutuan doa, dan pada hari Jumat untuk pembuka Sabat. Di sekolah, Rorife mempunyai teman yang baru, yang bernama Glenn. Rorife ini sangat cinta sayang sama Yesus. Dia tuh senang sekali bercerita tentang Yesus. Sampai seorang teman barunya ini yang bernama Glenn
sangat ingin tahu sekali lebih banyak lagi tentang Yesus. Jadi Glenn ini penasaran, siapa Yesus? Pada Jumat malam saat keluarga Rorife mau membuka Sabat, Rorife pun terkejut karena dia melihat temannya Glenn ini sedang berada di luar gereja. Dan Rorife pun menghampiri Glenn. Dia bertanya, "Kenapa kamu di sini, Glenn?" Glenn menjawab, "Rumah saya ada di sebelah." Dan Rorife pun mengajak Glenn untuk masuk ke dalam. Tapi hari itu Glenn tidak bisa ikut. 2 minggu kemudian, Glenn muncul untuk kebaktian Sabat. Dan dia sangat suka sekali saat ibadah Sabat. Glenn pun bilang, "Gereja ini berbeda ya Rorife." Setelah beberapa bulan kemudian, Glenn menyerahkan hidupnya kepada Kristus, yaitu dengan cara dibaptis. Setelah itu, Glenn menceritakan kepada keluarganya. Kemudian, keluarganya pun juga dibaptis. Rorife tumbuh besar dan ia pindah ke ibu kota Gabon di Libreville untuk melanjutkan ke universitas. Dia memiliki teman yang baru di sana dan menjadi aktif juga di gereja Masehi Advent hari ke-7 Samarie. Tetapi Rorife memperhatikan bahwa gereja itu terletak di lingkungan yang sangat buruk. Di sana juga banyak anak-anak yang umurnya sama seperti Rorife yang menggunakan obat dan minuman yang bisa merusak badan mereka. Dan beberapa anak yang ada di situ juga seorang pencuri. Dan mereka juga pernah masuk dalam gereja beberapa kali. Rorife bertanya-tanya dalam hatinya, bisa nggak ya Tuhan mengubah orang-orang ini? Tapi kayaknya Tuhan gak bisa rubah. Lebih baik mereka hilang saja, pergi saja dari tempat ini. Pada malam harinya, Rorife bermimpi bahwa banyak orang yang tidak memiliki air di rumah mereka di Gabon. Dan mereka harus membawa ember menuju ke keran air yang ada di depan lingkungan mereka untuk mengambil air di sana. Dan di mimpi itu, Rorife pun juga ikut mengantri. Saat Rorife mau mengambil air, ada seorang pencuri yang memasukkan tangannya ke dalam saku Rorife. Saat tangannya dikeluarkan, ternyata kosong. Pencuri itu terkejut. Tapi Rorife tersenyum kepada pencuri itu. Dan Rorife berkata, "Perak dan emas tidak saya miliki. Tapi apa yang saya miliki, saya akan berikan kepada Anda." Kemudian dia memberitahu kepada pemuda itu tentang Yesus. Ketika Rorife bangun, dia tahu bahwa Tuhan telah menjawab pertanyaannya. Dia harus membagikan cerita tentang Yesus kepada pencuri dan kepada anak-anak nakal yang lainnya yang tinggal di dekat gereja itu. Suatu ketika, gereja tempat Rorife beribadah mengadakan suatu pertemuan penginjilan. Dan Rorife mengundang teman-teman barunya ini yang pencuri dan anak-anak nakal yang lainnya ini untuk datang ke acara tersebut. Ada 6 anak yang ikut di acara itu. Dan ke-6 anak itu juga menerima Yesus dan mau untuk dibaptis. Rorife sangat senang mendengar hal tersebut. Rorife punya pertanyaan yang penting untuk anak-anak semuanya. Dia bilang, kalau Tuhan bisa memakai dia, pasti juga Tuhan bisa memakai kalian kan? Jadi anak-anak, Tuhan bisa memakai siapa saja. Anak-anak yang ada di rumah pun juga Tuhan bisa pakai. Itulah berita mission kita pada Sabat hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan sekolah Sabat untuk kelas beginner dan kinder yang akan dibawakan oleh Ibu Dinayang. Selamat Sabat anak-anak semua, bertemu kembali pada hari Sabat ini. Kita akan kembali belajar pelajaran sekolah Sabat kita dari beginner dan kindergarten. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama bernyanyi. Ayo anak-anak, kita sama-sama bernyanyi When I Grow Up. Sama-sama. When I grow up, I will someday paint the rainbow. I will be. I climb the mountain to the sky. Paint the rainbow in the sky. Ha ha ha. Ho ho ho. Jesus said, I love you so. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus said, I love you so. Bila aku besar nanti,
mendaki gunung yang tinggi, lukis pelangi di langit. Ha ha ha, ho ho ho, Yesus cinta padaku. Ha ha ha, ho ho ho, Yesus cinta padaku. Terima kasih sudah bernyanyi bersama. Judul pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah anak laki-laki itu hidup kembali. Apakah kamu pernah sakit parah? Elia tinggal di Sarfat, di tempat yang Allah telah pilih. Setiap hari, setiap waktu, janda di Sarfat itu melihat ke dalam tempayannya. Dia menemukan cukup banyak tepung untuk membuat roti. Setiap hari, dia melihat ke dalam buli-bulinya. Dia pun menemukan cukup minyak di sana. Pada suatu pagi, anak laki-laki dari janda itu berbisik kepada ibunya. "Aku merasa tidak enak badan, Bu. Badanku semua terasa sakit." Lalu ibunya menggendong anak itu dan mengayun-ayun anak itu. Lalu ibu itu memberikan dia air minum, lalu menyanyikan lagu yang lembut. Tetapi anak itu tidak sembuh juga. Lalu ibu itu sudah mulai khawatir dan dia melihat bahwa anak itu bertambah parah sakitnya. Dan apa yang terjadi? Anak itu mati. Ibu janda itu menangis terus-menerus, air matanya mengalir di wajahnya. Lalu dia memberitahukan kepada Nabi Elia apa yang terjadi. Lalu Nabi Elia berkata, "Berikan anakmu itu kepadaku." Lalu Nabi Elia membawa anak itu ke kamar di atas. Dia membaringkan anak itu di tempat tidur. Kemudian Elia berseru kepada Tuhan, "Mengapa ini terjadi kepada ibu yang baik hati ini, Tuhan?" Dan dia berdoa, "Oh Tuhan Allahku, biarlah kiranya hidup anak ini kembali kepadanya. Oh Tuhan, kiranya hidup anak ini kembali kepadanya." 3 kali Elia mengucapkan doa ini. Tuhan melakukan apa yang Elia minta. Setelah 3 kali berdoa, anak laki-laki itu mulai bernapas lagi. Dia hidup kembali. Dia menggendong anak laki-laki itu lalu cepat-cepat menuruni anak tangga ke bawah. "Anakmu sudah hidup, anakmu sudah hidup kembali." Lalu janda di Sarfat itu mengambil anak laki-lakinya itu dan memeluknya. Dia gembira sekali. Dia tertawa bahagia sambil menangis. "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah." Janda itu berkata, "Aku sangat mengasihi, aku sangat mengasihi." Nah, anak-anak, bagaimana Allah memelihara janda di Sarfat ini dan membangkitkan anaknya, begitu pula Tuhan akan memelihara kita. Ayat kita terdapat di dalam Nahum 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pesan kita pada hari Sabat ini, Allah akan selalu memelihara kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pelajaran sekolah Sabat kita. Sampai bertemu lagi pada Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan sekolah Sabat untuk kelas primary yang dibawakan oleh Ibu Fibri. Halo, selamat Sabat anak-anak kelas primary. Apa kabar? Semoga semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pada Sabat ini kita tidak terasa sudah masuk dalam pelajaran yang ke-7. Judulnya Sekarang Aku Melihat. Pekabaran kita pada Sabat ini yaitu kasih Allah adalah seperti sebuah terang dalam kegelapan. Baik, sebelum kita mendengar ceritanya, kita baca hafalannya ya. Yang sudah hafal, boleh kita ucapkan bersama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Saulus sedang duduk dengan tenang di rumah Yudas. Dia adalah orang yang sangat berbeda selama 3 hari ini. Tidak ada lagi kesombongan dalam dirinya. Dia bukan lagi seorang penguasa seperti 3 hari sebelumnya.
Yang Saulus lakukan hanyalah duduk dengan tenang dan dia berdoa. Kira-kira apa yang dia doakan? Ya, Saulus berdoa, dia meminta pengampunan akan segala perbuatan yang dia lakukan terhadap orang-orang yang dia aniaya. Ya, orang-orang Kristen yang sudah dia aniaya. Dan dia bahkan merasa ngeri dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap orang-orang Kristen. Dia memohon ampunan kepada Tuhan, berdoa terus-menerus, dan juga dia berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan dia dari peristiwa di perjalanan menuju ke Damaskus. Nah, berita ini sudah tersebar di seluruh kota Damaskus bahwa Saulus sudah ada di kota mereka. Namun beredar pula berita bahwa Saulus sudah menjadi buta dan mereka tidak tahu kenapa sampai Saulus menjadi buta. Pada saat itu Saulus tidak lagi mau makan dan minum. Dia menolak semua makanan dan minuman yang diberikan oleh Yudas dan istrinya. Kemudian Yudas dan istrinya pun meninggalkan si Saulus sendiri untuk berdoa. Kemudian 3 hari berlalu sejak pertemuan Saulus dengan Yesus. Ananias yang adalah seorang pengikut Yesus mendapatkan suatu penglihatan di mana Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke tempat Saulus. Namun Ananias takut, dia menolak. Tuhan, bukannya Saulus adalah seorang pemimpin yang sangat kejam. Dia suka menganiaya orang-orang yang percaya. Tuhan, saya takut, saya tidak mau pergi ke tempat Saulus. Dan Tuhan berkata bahwa Saulus sudah bertobat. Yang harus Ananias lakukan adalah pergi dan menjamah Saulus agar Saulus dapat melihat kembali. Namun Ananias masih ragu. Tapi Tuhan menyuruh dia untuk melakukan hal tersebut. Dan si Saulus pun memiliki penglihatan yang sama bahwa seorang murid Yesus akan datang kepada Saulus untuk menyembuhkan dan membuat Saulus dapat melihat lagi. Ya, Saulus telah dipilih Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang sangat penting, yaitu pekerjaan untuk menceritakan tentang Allah kepada semua orang-orang yang bukan Yahudi, dan juga kepada raja-raja, dan juga kepada semua orang Israel. Kemudian Ananias pun beranjak pergi. Dia melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya. Dia melihat ke sekeliling. Tetangga-tetangganya sangat sibuk. Dan dalam hatinya dia masih takut. Dia masih gemetar untuk bertemu dengan Saulus. Namun Tuhan dan malaikat-malaikat Tuhan memimpin langkah kakinya sehingga Ananias pun boleh tiba di tempat di mana Saulus berada, yaitu di rumah Yudas. Ketika dia masuk dan bertemu dengan Saulus, apa yang terjadi? Dia melihat Saulus sedang duduk dan dia mendekati Saulus. Kemudian dia memperkenalkan dirinya bahwa dialah yang diutus Tuhan untuk menyembuhkan Saulus agar Saulus bisa melihat kembali. Dan Saulus juga sudah tahu dalam penglihatannya bahwa seorang pengikut Kristus, hamba Kristus akan membuat Saulus bisa melihat lagi.
Dan apa yang dilakukan oleh Ananias? Dia menumpangkan tangannya di mata Saulus. Kemudian ada sesuatu seperti selaput yang jatuh dari mata Saulus. Dan akhirnya Saulus pun bisa melihat. Kemudian Saulus langsung meminta kepada Ananias untuk segera dibaptis. Bayangkan, Saulus tidak makan, dia tidak minum, dia langsung menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan dibaptis. Cerita kita sampai di sini, dan biarlah kita semua anak-anak Makarios kelas primary boleh selalu menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, sama seperti Ananias dan Paulus yang mau menceritakan mengenai Kristus. Begitu pula kita harus menceritakan mengenai Kristus. Dengan cara apa? Kita berbuat baik, kita menurut kepada orang tua, dan kita senang belajar firman Tuhan, belajar sekolah Sabat, berdoa, dan menjadi anak yang penurut. Sekolah Sabat kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat. Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like me, me, me. Little ones like me, set upon his knee. Jesus loves the little ones like me, me, me. Jesus loves the little ones like you, you, you. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Little ones like you, Jesus loves them too. Jesus loves the little ones like you, you, you. Kita akan menutup sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Elisheba. Anak-anak diminta untuk sikap doa yang baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita udah tutup sekolah Sabat. Terima kasih, berkati. Di dalam nama Yesus, kita udah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sekolah Sabat kita udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk nonton ya. Merdeka! Memberkati. Jadi hari di rumah. Bye-bye. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada Sabat hari ini.